pada video kali ini saya akan berbagi saja nih bagi teman-teman yang memiliki kasus serupa dengan saya, di mana Windows 10 itu sering ngehang ya, sering crash, sering mati sendiri, dan matinya itu kadang tidak bisa di pijit tombol reset ya. Jadi dia itu harus dipaksa dipijit tombol power. Yang saya heran yaitu saya ini kan baru saja merakit PC ini ya, baru membeli PC rakitan baru, tapi memang tidak semuanya saya beli gitu ya. Jadi ada beberapa komponen yang memang saya tidak beli di sini untuk mengirit budget saja dan untuk memanfaatkan hardware dari komputer lama saya yang sudah uzur ya, sudah 10 tahun. Dan lalu saya beli ini dengan prosesor Core i7 dengan RAM 8GB, motherboard Gigabyte H110. Memang komputer ini juga tidak terlalu baru ya, sudah agak jadul karena saya cari yang agak murah gitu ya. Nah, namun pas datang ke rumah, saya coba beberapa hari ternyata banyak masalah ya. Saya kira itu dari hardware-nya yang saya beli, tapi ternyata bukan ya. Jadi pas saya pakai tiba-tiba dia Windows itu crash ya. Crash, tidak tahu kenapa tiba-tiba random jadi ya, acak gitu ya crashnya itu. Kadang saat main game, kadang lagi santai-santai juga itu crash ya. Dan ini kita bisa lihat di event viewer ya, pada bagian kritikal nih. Di sini banyak banget kernel power ya, failure. Sebenarnya ini lebih banyak dari ini. Kemarin-kemarin saya pernah install ulang Windows-nya. Ini sampai 70 kali ya. Dalam sehari bisa sampai puluhan kali gitu ya. Untuk Windows yang error ataupun ngeblank ini ya. Mati sendiri kayak gitu. Nah, di sini ada keterangan kernel power failure ya. Event 41 dengan task kategori 63 nih. The system has reboot without careless shutdown push katanya ya. Jadi sistem itu mati tanpa shutdown seperti biasa ya, normal. Dan ini bisa terjadi katanya saat sistem berhenti merespon crash ataupun loss power. Nah, ini yang harus kita cek ya. Ternyata selama ini komputer saya memang yang ini ya masalahnya nih, loss power unexpectedly. Jadi dengan kata lain komputer saya ini ada masalah pada bagian power supply-nya. Nah, saya sudah mencari di YouTube, di Google, segala macam tentang Windows yang mati sendiri akibat kernel Power 41 ini ya. Banyak sekali kejadian yang saya lihat di video YouTube juga. Dan di sana banyak masalah yang dikemukakan ya. Salah satunya ya tentang Power ini. Cuma yang jadi bingung kan di sana itu banyak sekali ya. Ada masalah hardware, ada masalah driver, ada masalah antivirus, segala macam. Dan yang saya alami ini ternyata bukan masalah driver ataupun antivirus ya, karena Windows ngeblanknya di sini itu tidak ada blue screen ya. Kalau misalnya masalah di driver biasanya itu ada blue screen, tetapi ini langsung mati ya, mati di layarnya itu blank hitam dan komputer itu tidak mau hidup lagi. Jadi harus dipaksa dimatikan dari sumber listriknya seperti itu. Nah, yang saya curiga dari komputer saya ini karena memang PSU atau power supply punya saya ini masih bawaan dari power supply yang lama ya. Power supply komputer lama saya ambil karena diduga masih baik. Dan ternyata pas saya cek lagi kemarin, power supply-nya tersebut sudah istilahnya sakit ya. Dia itu memang masih bisa jalan, voltasenya juga ada gitu keluar. Cuma ada bagian-bagian di dalam power supply itu yang sudah rusak ya. Misalnya elko. Nah, elko di sana terlihat menggembung ya, gembung, yang mengakibatkan listrik pada power supply tersebut tidak stabil ya. Nah, kemudian saya beli power supply baru ya, setelah mengetahui bahwa power supply tersebut memang sudah tidak layak pakai. Saya beli yang baru kemarin yang harganya sesuai dengan harga yang lama gitu ya, mirip-mirip. Jadi kelas pertengahan lah, tidak terlalu mahal juga. Nah, kemudian saya pasangkan power supply tersebut di PC saya dan alhamdulillah kemarin-kemarin PC saya berjalan normal ya, tanpa adanya shutdown random ataupun mati tiba-tiba. Namun kejadian ini terulang lagi ya pas malam hari ini.
Jadi pas malam hari saya nyalakan komputer itu dari sore ya sampai malam karena banyak data yang harus saya pindahkan. Akhirnya pas tengah malam kemarin muncul lagi kernel power failure tersebut. Jadi komputer tiba-tiba mati nih. Ini berawal tanggal 9 ya, bulan Mei 2023 jam 00 nih. Ini dia. Masalahnya berawal dari sini. Kemudian berlanjut ke tanggal 10 juga ada nih. Dan yang paling banyak itu kemarin tanggal 11 nih. Sampai 4 kali kernel power failure. Akhirnya saya cek ulang ya semua potase segala macam di power supply yang baru tersebut. Ternyata masih normal ya, potasenya itu keluar gitu. Cuma pas saya nyalakan ulang komputer, kenapa kok dia itu mati sendiri kemudian hidup lagi. Jadi pas dinyalakan tombol power itu dia hidup sebentar kemudian mati dan hidup lagi terus gitu. Dan menurut pengalaman saya yang sering uplak-oplak elektronika, jika kejadian seperti itu sepertinya sih itu karena kurang setrum atau kurang daya ya. Akhirnya iseng-iseng saya cabut kabel power supply yang ke listrik PLN itu. Karena memang itu yang terakhir saya curigai ya. Kemudian saya cek pakai apometer dan ternyata hasilnya memang salah satu dari kabel power supply itu terkadang tidak terhubung. Itu terjadi kalau saya gerak-gerakin kabel tersebut ya. Dan saya cek dengan APO ternyata memang tidak terhubung ya. Tapi tidak selamanya terhubung, jadi kadang-kadang tidak terhubung. Nah, saya curiga di sana karena memang kabel ini juga bawaan komputer lama yang memang sudah hampir 8 tahun saya pakai ya, saya gunakan. Nah, kemudian akhirnya saya ganti kabel tersebut dengan kabel power supply. Ini bukan baru sih sebenarnya, pas saya cek itu masih bagus ya. Dan setelah saya pakai yang baru tersebut, diganti, ternyata sampai sekarang tidak ada masalah ya. Alhamdulillah, jadi critical power event 41 kernel power tidak muncul lagi di Windows 10. Nah, jadi kesimpulannya event 41 kernel power ini bukan masalah pada Windows-nya ya. Jadi Windows sendiri memberitahu kita ya bahwa ada masalah di antara ketiga ini nih. Tapi yang saya alami kebetulan yang lost power unexpectedly, yaitu masalah power supply dan perkabelan yang memang sudah lawas. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman yang mengalami masalah serupa dengan saya, yang mengalami masalah kernel power ini jangan jauh-jauh ya, jangan jauh-jauh install ulang segala macam dulu, tapi cek dulu masalah powernya ini. Power supply ataupun kabel yang terhubung ke komputer. Barangkali di sana ada yang sudah rusak ataupun mau rusak tetapi tidak rusak total kayak gitu ya. Baik, jadi masalahnya ini dari power supply dan kabel power supply yang memang sudah saya pakai lawas atau sudah hampir mau rusak ya. Demikian sharing saya ya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya.